Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, ini miris sekali, sangat miris. Calon anggota Polwan diperkosa oleh anggota polisi. Ini berita yang sangat mengejutkan kita semua. Ada apa dengan polisi? Supaya tidak menjadi fitnah, saya akan membacakan berita ini untuk Anda langsung. Bacakan saja ya teman-teman ya. Kronologi dugaan ruda paksa calon polwan oleh polisi di Jambi. Jakarta, kasus ruda paksa yang dialami remaja sekaligus calon polisi wanita polwan berinisial C yang dilakukan 3 oknum polisi di Jambi terus menjadi sorotan. Korban mengungkap kronologi kejadian yang disebut berlangsung penuh tekanan hingga berujung dengan kekerasan seksual di 2 lokasi berbeda. Masya Allah. Didampingi kuasa hukum dan pengacara Hotman Paris Hutapea, korban menceritakan peristiwa bermula tanggal 3 November 2025 saat dirinya berada di rumah seorang teman. Awalnya saya diajak kumpul sekitar pukul 20.00 WIB malam, tetapi saya tolak, ujar C saat jumpa pers di Jakarta. Namun komunikasi dengan salah satu terduga pelaku, Indra Sirait, berlanjut hingga larut malam. Korban kemudian ditawari dijemput untuk diantar pulang. Sekitar pukul 24.00 malam, dia datang jemput. Saya akhirnya keluar karena nggak enak sama teman. Korban kemudian masuk ke dalam mobil yang ternyata berisi lebih dari 1 orang. Alih-alih diantar pulang, kendaraan justru berbalik arah dengan alasan menjemput rekan yang lain. Waktu sudah dekat rumah, dia malah putar balik, katanya mau jemput temannya. Setelah itu, korban dibawa ke suatu lokasi. Di tempat tersebut, ia mengaku mengalami tindakan kekerasan seksual oleh beberapa orang. Masya Allah. Saya melawan, saya teriak, tetapi mulut saya ditutup dan tangan saya dipegang, kata C. Korban menyebut peristiwa tersebut tidak berhenti di satu lokasi. Ia kemudian kembali dipindahkan ke tempat lain dan mengalami kejadian serupa. Fakta, korban dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain memperkuat dugaan adanya keterlibatan lebih dari satu pelaku dalam rangkaian peristiwa tersebut. Korban juga menyebut ada sejumlah orang lain di sekitar lokasi, meski tidak terlibat langsung dalam tindakan tersebut. Dalam kondisi tertekan, korban mengaku sempat ditawari minuman, namun menolak. Kasus ini kini tengah memasuki proses hukum lebih lanjut. Sejumlah pelaku yang diduga polisi telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara pihak lain yang diduga terlibat tidak langsung dikenai sanksi etik. Didampingi tim kuasa hukum, korban berharap proses hukum berjalan adil dan transparan. Saya hanya ingin keadilan. Wow. Bergilir teman-teman. Kita bahas ya teman-teman, kita bahas. Ya, miris ya teman-teman ya. Sangat miris. Ini terjadi dan pelakunya adalah anggota polisi. Ini sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Bagaimana bisa polisi dipertahankan kalau seperti ini? Melindungi warga masyarakat saja tidak. Justru dia sebagai pelakunya. Ya, kalau menurut pendapat saya ini kegagalan dalam melakukan pendidikan terhadap oknum-oknum seperti ini. Ya, inilah faktanya. Oknum-oknum seperti ini telah mengikuti pendidikan. Kalau telah mengikuti pendidikan pada akhirnya tidak bermanfaat bagi masyarakat atau tidak dapat melindungi rakyatnya, ini gagal.
ini gagal. Ya, terhadap oknum-oknum seperti ini tidak layak untuk dipertahankan. Yaitu tadi, polisi adalah pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Bagaimana bisa melindungi masyarakat? Bagaimana bisa sebagai pelindung masyarakat kalau perbuatannya seperti ini? Ini cerminan, dan ini teman-teman mengundang reaksi daripada Kapolri Listio Sigit Prabowo, Jenderal Polisi. Saya akan bacakan untuk Anda berikut. Dari Tribun ya, Kapolri beri atensi kasus calon polwan diruda paksa oknum polisi. Kirim Bareskrim dan Propam ke Jambi. Tuh, jadi perhatian nih. Kasus pemerkosaan terhadap gadis calon polwan di kota Jambi yang melibatkan oknum anggota polisi mendapat perhatian serius dari Kapolri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan akan mengirimkan tim Bareskrim dan Divisi Propam ke Jambi untuk menangani perkara tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk percepatan dan pengawasan yang ketat terhadap proses hukum yang berjalan. Kuasa hukum korban Rumianto menyampaikan bahwa dirinya telah menghadap Kapolri di Jakarta pada Kamis 16 April 2026. Dalam audiensi tersebut, Kapolri memberikan atensi khusus terhadap penanganan kasus yang dinilai sensitif ini. Kapolri juga menginstruksikan jajaran Bareskrim dan Propam untuk turun langsung ke Jambi. Rumianto menyebut telah terjadi pertemuan lanjutan dengan tim dari Mabes Polri untuk membahas penanganan perkara ini. Adapun hasil koordinasi dengan Bareskrim Polri menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait langkah hukum selanjutnya. Salah satunya tidak diterbitkan laporan polisi baru di Bareskrim lantaran kasus ini sudah ditangani di Polda Jambi. Penanganan perkara tetap difokuskan di tingkat daerah dengan supervisi langsung dari pusat. Evaluasi Mabes Polri menemukan sejumlah catatan dalam penanganan kasus oleh penyidik Polda Jambi. Di antaranya adalah belum terpenuhinya petunjuk jaksa atau P19 dalam berkas perkara. Selain itu, korban juga disebut baru menerima 1 kali surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan sejak kasus naik ke tahap penyidikan. Tim Mabes Polri bersama Propam dijadwalkan turun ke Jambi pada Senin mendatang untuk melakukan audit menyeluruh penanganan perkara tersebut. Sementara itu, pengacara kondang Hotman Paris menegaskan bahwa sanksi etik yang dijatuhkan kepada 3 oknum polisi tidak cukup untuk memberikan keadilan. Menurutnya, jika terbukti terlibat, mereka seharusnya juga diproses secara pidana. Hal ini disampaikan Hotman Paris dalam konferensi pers yang dihadiri korban berinisial C bersama ibu dan tim kuasa hukumnya di Jakarta. Dalam keterangannya, korban menyebut 3 anggota polisi turut mengantar dan memindahkannya ke 2 lokasi berbeda sebelum akhirnya diruda paksa. Wah, ini miris ini. Kita ulas. Nah, kita potong ya dari akhir dulu ya, bahwa ada 3 oknum polisi yang konon katanya sudah sidang etik. Sidang etik artinya ada pelanggaran. Nah, masalahnya tidak sampai di situ, teman-teman. Ini ada kejadian pidana, tetapi dia sebagai polisi justru membiarkan. Pembiaran ini juga memberikan kesempatan. Harusnya sebagai polisi dia bertindak, minimal dia melarang, minimal dia korbankan dirinya untuk memperjuangkan penyelamatan terhadap korbannya. Tapi anehnya di sini malah membiarkan kejahatan berlangsung di depan matanya. Itu saya anggap tidak layak juga jadi polisi. Kenapa? Jangan-jangan nanti di depan matanya ada tindak pidana, polisi
yang seperti ini hanya membiarkan. Ini nggak layak. Dari sinilah sebenarnya kita menilai bahwa membiarkan tindak pidana terjadi dan berlangsung di depan matanya itu juga tindak pidana. Karena membiarkan tindak pidana itu terjadi. Oke ya. Selanjutnya terkait dengan atensi daripada Kapolri, ini luar biasa ya teman-teman ya. Memang benar laporan polisi sudah ada di Jambi. Untuk Mabes Polri hanyalah supervisi. Tetapi dengan dikirimkannya tim dari Bareskrim dan tim dari Propam, ini menunjukkan bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo ini sangat peduli dengan kasus yang sangat sensitif. Mengapa? Bareskrim diturunkan untuk melihat bagaimana proses hukum pidana terhadap pelaku-pelaku perbuatan ruda paksa ini. Iya kan? Kemudian terhadap Propam ini akan ke Jambi untuk melakukan ya audit investigasi terkait perkara yang sedang ditangani. Bagaimana bisa seorang korban setelah proses penyidikan berlangsung hanya menerima 1 kali SP2HP. Sementara korban harus mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan. Lebih sering mengirimkan SP2HP menunjukkan bahwa kinerja polisi sangat dinamis. Ada terus perkembangan dan itu disampaikan kepada korbannya. Tapi kalau hanya 1 kali ini sungguh ya menurut saya sangat mustahil. Kenapa baru 1 kali? Ya, ini perhatian khusus juga ya terkait dengan kasus yang begini ini. Saya menilai bahwa kasus-kasus semacam ini tidak hanya sekedar di Jambi saja. Ada kemungkinan lain terjadi di tempat-tempat lain. Untuk itu saya menghimbau kepada para pimpinan Polri yang berada di daerah-daerah untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap anggotanya yang lebih ketat. Jangan sampai hal-hal semacam ini terulang lagi. Inilah yang membuat malu citra Polri di masyarakat. Ini mengerikan. Saya simpulkan bahwa ketika ada anggota Polri yang seharusnya dia bertindak sebagai anggota Polri yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Justru di sini saya melihat dialah pelakunya. Dia tidak mampu melindungi, dia tidak mampu melayani, dia tidak mampu mengayomi. Bagaimana mau jadi polisi? Bahkan ada polisi juga yang membiarkan tindak pidana itu terjadi di depan matanya. Miris ini teman-teman, miris. Ya, kita akan soroti terus perkembangan kasus ini ya. Apalagi saya melihat ada Hotman Paris Hutapea di sana sebagai pengacara senior yang peduli dengan kasus ini. Inilah yang kita harus suarakan bersama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Bye.